والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayyuhal ahibba'i, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama dalam kajian rutin dari Sabtu. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur, kesempatan yang diberikan oleh Allah ini berkah, manfaat, amin Allahumma amin. Lebih lagi berharap menjadi tabungan akhirat, amin Allahumma amin. Kita awali dengan doa pagi, semoga selamat dari segala kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'udhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'udhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'udhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal julani wa sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina fi asma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salimna wal muslimin, alhamdulillahirabbil alamin. Ayuhal ahibba, insyaallah kita kemarin sudah mengkaji tentang adab terhadap orang tua. Sekarang adab terhadap anak, lebih kepada kewajiban. Seorang muslim punya kewajiban terhadap anaknya. Bahkan sekarang banyak orang yang punya anak tapi tidak tanggung jawab, atau anaknya dijual, naudzubillah, atau diaborsi atau dibuang di jalan. Sering kita mendengar berita seperti itu. Banyak orang tua yang tidak tanggung jawab. Ini dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Karena Allah Jalla Jalaluhu memberikan anak ini karunia kepada kita yang menjadi penghibur nanti di akhir selamanya, bahkan sampai hari kiamat, hari akhir. Ada anak yang istimewa, yaitu apa? Waladun sholeh yad'ulah, sampai tidak terputus pahalanya, yaitu waladun sholeh, anak soleh yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka kita harus bangga kalau punya anak, semangat, karena sungguh anak itu akan menjadi waladun sholeh yad'ulah, investasi terbesar selamanya. Kita sudah wafat, selesai dunianya, maka ada anak yang selalu mendoakannya. Bahkan ini investasi yang dianggap istimewa, karena setiap langkahnya dalam ketaatan, orang tua akan mendapat pahalanya. Bila anak itu menjadi baik, karena itu tanaman kita, investasi kita, kita yang nyekolahkan, yang ngajari, yang ngajak sholat, nanti orang tua akan mendapat pahala dari kebaikan-kebaikan anak itu. InsyaAllah dengan kaji, semoga kita dianugerahi anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban orang tua terhadap anaknya ini dibacakan banyak. Di antaranya disampaikan oleh Syekh Walid, yaitu memilih ibu yang baik. Jadi seorang suami itu mulai cari istri itu harus memilih istri yang baik, karena anak akan mewarisi sifat-sifat ibu, merasakan pendidikan ibu, keteladanan ibu. Maka sangat berpengaruh seorang ibu kepada anaknya. Bahkan tidak hanya gen secara biologisnya, tapi
psikisnya, keilmuannya, kepintarannya, banyak sekali pengaruh dari seorang ibu kepada anaknya. Namun saudaraku, manusia secara umum pasti senang dengan perempuan itu. Secara umum laki-laki kalau cari istri itu ya senang. Hanya kesenangan yang baik harusnya fadfar bidzatiddin, memilih yang mempunyai kelebihan dalam agamanya. Dan di antara di Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala membimbing kita beberapa ayat tentang anak. Di antaranya anak itu disebut oleh Allah sebagai zinah atau perhiasan. Jadi anak itu termasuk perhiasan yang menyenangkan. Itu anak. Zuzzina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Jadi anak itu termasuk hiasan yang disenangi oleh manusia. Orang kalau nggak punya anak rasanya pengen punya anak terus, itu pasti, karena itu manusiawi. Ada orang bilang saya nggak pengen punya anak, enggak, itu bohong. Tapi mungkin saja belum diberi anak oleh Allah, dan ini tidak masalah karena memang Allah yang mentakdirkan. Tapi kalau bilang tidak senang punya anak, maka itu bohong. Kenapa? Karena nas di Al-Quran itu manusia senang anak. Bahkan selalu dibatasi oleh Allah, jangan terlalu senang, jangan terlalu senang. Kalau anak kan disuruh senang kepada orang tuanya, disuruh berbuat baik kepada ibu bapaknya, begitu. Tapi kalau orang tua yang banyak di ayatnya itu, jangan engkau keterlaluan senangmu kepada siapa? Anakmu. Jadi bedanya begitu. Jadi orang tua tuh banyak yang kesenangan kepada anaknya, terlalu senang. Kalau anak banyak yang lupa kepada orang tuanya. Maka dipesankan kalau anak berbuat baiklah kepada orang tuamu, terus diulang-ulang. Tapi kalau orang tua, latul hikum, jangan engkau tersibukkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, jangan engkau tersibukkan dengan anakmu, hartamu, sampai engkau lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu bedanya. Kalau orang tua itu selalu senang kepada anaknya, bahkan dianggap fitnah, itu ujian yang kadang kita lalai dan seterusnya. Bahkan di surah Al-A'raf 188, 189 sampai 190, Al-A'raf itu banyak orang yang sampai menjadikan anak itu sekutu. Jadi 189 itu di surah Al-A'raf sampai Allah berfirman huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihal lanakunanna minasyakirin. Apa kata Allah? Dia menciptakan kalian dari diri yang satu, dan daripadanya ciptakan istrinya agar merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampuri, istri itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah ringan. Kemudian tatkala merasa berat, mulai berdua berdoa suami istri, ya Allah, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau waktu hamil, punya anak itu masih hamil, itu senangnya doa gitu, ya Allah, kalau anak soleh saya akan bersyukur. Begitu, nasib baik, pengen punya anak. Yang bahaya kalau sudah lahir, falamma atahuma sholiha, di ayat 190 Al-A'raf, tatkala Allah memberi kepada keduanya suami istri ini seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anaknya yang telah dianugerahkan kepadanya. Ini masalah bagi Allah Ta'ala. Kata Allah, masalahnya kalau sudah lahir anaknya soleh, anaknya baik, sehat, wah sehat, marem gitu, malahan dijadikan sekutu. Dia jadi musyrik, anaknya dituhankan, apa-apanya didahulukan, bahkan Allah dikalahkan. Ini di Al-Quran itu. Maka banyak orang tua itu yang salah mendidiknya. Jadi anaknya selalu didahulukan, bahkan lupa
kepada Allah dan Rasulnya, dia masih memilih anaknya. Sudah tahu ada adzan, sudah tahu ada kajian, tapi dia mikir anak terus, anak yang tidak mau ditinggalkan. Ini yang kata Allah falamma atahuma sholiha ja'ala lahu syuraka. Kalau tatkala Allah memberi kepada kedua orang tua itu anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah. Naudzubillah min dzalik. Bagi banyak orang musyrik tapi nyembahnya bukan pohon. Tidak hanya pohon, tidak hanya jin, tidak hanya gunung, tapi termasuk mencintai anak keterlaluan, itu adalah musyrik. Maka Allah berfirman, fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sampai Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Saudaraku, sampai setelah berbicara tentang anak yang dibuat sekutu, Allah menyindir ayat dengan berhala. Kenapa? Karena anak itu lebih bahaya daripada berhala. Orang nyembah berhala banyak yang paham ini musyrik. Tapi kalau anak yang keterlaluan, kita itu kadang tidak paham. Karena sifatnya manusia senang dengan anak. Apalagi hidupnya kadang-kadang sering kita mendengar orang sampai jungkir balik cari nafkah, sampai pagi keluar pulang malam, besok keluar lagi. Apa yang dikatakan? Ini tidak ada yang carikan. Golek sopo kalau tidak carikan anak. Sering kita hidupnya tujuannya untuk anak. Dia akan hidup itu untuk anaknya. Bikin anak membesarkan, bikin rumahnya, bawain ini terus untuk anaknya. Ini berbahaya sekali. Karena kalau sampai kita mencintai anak keterlaluan, bahkan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ini menjadi musyrik. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, sabdanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sehingga menjadikan aku, kata Rasul, lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Kita harus melebihi cinta anak, cinta orang tua, melebihkan siapa? Cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang beriman. Ingat tadi surah Al-A'raf ayat berapa? 189, 190. Kita baca-baca, didalami biar kita tidak terlalu kepada anak. Walaupun cinta kepada anak dibatasi, tetapi tetap Allah memberikan kewajiban-kewajiban kepada orang tuanya. Yang pertama, kata Allah, seorang muslim mengakui bahwa anak mempunyai hak terhadap orang tuanya yang harus dipenuhi. Di antaranya memilihkan ibu yang baik. Kalau pengen punya anak yang baik, cari ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik. Harus memilih nama yang baik, jangan asal nama. Kadang-kadang kita punya anak itu pengennya namanya asal saja. Nama yang bergengsi. Kayak nama jenenge? Nokia, Samsung. Karena baru musimnya HP, dan tidak bermakna. Dan lebih lagi kadang-kadang maknanya itu jelek. Walaupun bahasa Arab, maknanya tidak baik. Seperti khosirin, nah itu termasuk kafirin, begitu. Alhamdulillah, nggak boleh pakai nama yang buruk, harus nama yang baik. Kemudian menyembelih akikah atas namanya pada hari ke-7 sejak kelahiran. Jadi yang benar akikah itu hari ke-7. Ini hak anak, kewajiban orang tua. Jadi kalau mulai awal orang tua sudah tidak menunaikan kewajibannya dari ke-7, maka di antara orang tua termasuk yang zalim kepada anaknya. Harus usaha akikah di hari ke-7. Kalau nggak bisa ke-7, ada pendapat yang membolehkan kelipatan 7. Kalau yang 7 gimana? 14.
21. Tapi pendapat itu dianggap pendapat yang lemah. Yang baik ya 7 usahanya. Hari ke-7 kata Nabi apa? Memberi nama, akikoh, cukur rambut bayi yang rambut ikut lahir, yang lahir ada rambutnya di kepalanya, itu dicukur di hari yang ke-7. Itu 3 hal yang baik sama dilakukan di hari ke-7. Jadi lahir, terus mikir-mikir mulai cari nama, mau laki-laki atau perempuan, nama yang pas. Dari ke-7 diumumkan. Jadi 7 hari lahir itu 7 sunahnya. Memberi nama, potong kambing, kemudian cukur rambut. Kemudian yang baik lagi sedekah dengan emas seberat rambutnya. Itu diantara sunahnya, kewajiban orang tua kepada anaknya. Kemudian mengkhitannya sunat. Termasuk kewajiban orang tua itu menyunatkan anak. Yang laki-laki sepakat hukumnya wajib. Yang laki-laki sepakat hukumnya apa? Wajib. Yang perempuan ada yang berbeda pendapat apakah sunnah atau wajib. Hanya yang banyak tetap sepakat disyariatkan, disuruh. Sunat itu perempuan apa? Disuruh. Hanya apakah levelnya wajib atau sunnah itu yang menjadi perdebatan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib. Laki perempuan sunat apa? Wajib khitan semua. Tapi Ahmad bin Hambal tidak. Dia mengatakan sunnah. Pendapat beliau apa? Sunnah untuk perempuan, wajib untuk laki-laki. Ini yang paling banyak. Ada yang mengatakan kemuliaan. Khitan perempuan itu apa? Kemuliaan. Jadi yang baik tetap dilakukan. Hanya apakah sunnah atau wajib. Yang banyak kalau perempuan ketika lahir kecil atau bareng akikoh 7 hari. Itu yang paling banyak dan paling baik. Karena perempuan apa? Tidak butuh sakit yang lama. Hanya kalau laki-laki diperdebatkan kapan khitan yang baik. Khitan yang baik itu kapan? Ada pendapat yang mengatakan 7 hari setelah lahir. Ada juga yang mengatakan yang penting belum balik. Yang paling tengah-tengah itu pendapat Imam Malik sebenarnya. Imam Malik menyuruh orang sunat itu usia 7 sampai 10 tahun seperti diperintahkan sholat. Jadi itu yang paling banyak diikuti. Karena orang wajib mulai disuruh sholat, wajib menyuruh orang tua kepada anak itu mulai umur 7 tahun. Wa'mur bisab'in wadrib bi ashrin. Perintahlah anakmu untuk sholat umur 7 tahun dan pukullah ketika sudah usia 10 tahun tapi belum sholat. Dan kemudian disuruh pisah ranjangnya, termasuk suruh tidur sendiri itu mulai 7 tahun. 7 tahun anak supaya mulai apa? Tidur mandiri. Ini termasuk sunnahnya 7 tahun. Karena 7 tahun mulai disuruh sholat, maka disuruh sunat khitan. Kenapa? Karena sholatnya supaya bersih. Sudah tidak ada hadasnya, tidak ada najisnya. Karena kalau belum sunat kadang najis susah apa? Dibersihkan untuk laki-laki. Maka yang baik usia sunat itu 7 sampai 10 tahun. Hanya di kita yang banyak itu apa? Lulus SD biasanya. Lulus SD atau liburan mau masuk apa? SMP. Itu termasuk telat. Walaupun beda-beda kota, beda negara, beda adatnya. Ada yang 7 hari setelah lahir, ada yang sebelum balik. Yang pasti ketika sudah balik itu harus wajib sudah khitan. Dia sepakat semua. Ketika sudah balik mulai wajib sholat, maka dia wajib sudah khitan untuk laki-laki. Kapan khitannya? Sebelumnya. Jadi pas sholat sudah apa? Wajib sholat, dia balik sudah mukallaf, terhitung wajib ibadah, balik berakal, harus Islam, berarti dia wajib apa? Sholat. Maka wajib sudah sunat. Kalau orang baru masuk Islam, tadinya tidak Islam, tidak mukallaf, maka sunatnya wajibnya ketika masuk Islam pertama kali. Itu apa? Untuk sholat. Ini yang paling banyak disampaikan ahli ilmu. Pendapatnya Imam Malik yaitu umur 7 sampai 10 tahun mengikuti perintah sholat. Perintahlah umur 7, pukullah umur 10 anakmu kalau belum sholat, dan disuruh pindah pisah ranjang dengan anaknya itu juga
7 sampai 10 tahun mulai proses jangan tidur sama orang tuanya. Nah, udah 7 mulai tidur sendiri, pisahkan kamar laki-laki sendiri, kamar perempuan sendiri. Kalau punya anak paling baik juga harus punya minimal 2 kamar laki-laki sama kamar perempuan. Mereka boleh bergabung antara perempuan atau gabung antara laki-laki. Itu mulai umur 7 sampai 10 tahun. Menyayangi dan berlaku lembut terhadapnya, sudah kewajiban orang tua sayang dan lembut terhadap anaknya. Memberi nafkah baik susu, makanan, minuman, orang tua wajib menafkahi anaknya. Bahkan bila ibunya tidak bisa menyusui, yang baik seorang lelaki itu cari orang yang bisa menyusui, bahkan disuruh bayar. Seperti Nabi Muhammad dulu disusui oleh siapa? Kalimah Sa'diyah yang terkenal namanya. Kemudian mendidik dengan baik, menyekolahkan, memperhatikan pendidikan, pengajaran, dan menanamkan sunnah-sunnah atau pokok-pokok ajaran Islam. Ini kewajiban orang tua. Jadi kita sebagai orang tua punya anak harus evaluasi apakah sudah melakukan kewajiban-kewajiban itu. Nama yang tidak baik maka diganti karena ini harus baik namanya. Kemudian akikah bagi yang belum maka diqadha, diganti, bayar hutang dulu belum akikah. Seperti hadisnya Tabrani, Rasulullah juga akikah untuk dirinya sendiri setelah beliau menjadi Rasul. Ini yang dibuat dalil bahwa kalaupun sampai tua memang belum akikah, maka yang banyak dibolehkan untuk mengganti atau mengqadha bayar utangnya. Kewajiban sunnah dan membimbingnya sampai dinikahkan apabila telah dewasa. Jadi orang tua punya kewajiban mendidik sampai menikahkan. Kemudian menawarkan pilihan untuk tetap dalam pemeliharaannya atau mandiri dan membangun kemuliaannya dengan usaha sendiri. Sebagai orang tua boleh menawarkan anak mau gabung di keluarga orang tua apa mau mandiri. Karena ada orang tua itu yang pengennya anak gabung terus bersama orang tuanya. Itu boleh, tidak masalah, asal sama-sama betah. Biasanya orang kota itu kalau malas atau belum punya rumah atau malas mandiri, maka gabung satu rumah, dibujuk tapi masih tinggal di rumah siapa? Orang tuanya. Kadang sampai punya 2 anak, 3 anak. Itu dibolehkan yang benar. Kalau emang orang tua ridho, dia punya anak, harus wajib membolehkan kalau anaknya pengen di situ. Tapi kalau anaknya pengen mandiri, habis nikah langsung bikin rumah sendiri, tidak mau ke orang tuanya, itu juga boleh. Itu yang benar boleh milih, boleh misah langsung atau boleh gabung di rumahnya orang tua. Maka kadang kalau ada orang-orang kaya itu rumahnya besar gitu, anaknya di blok ini satu rumah umpamanya, masih satu pintu, 2 kamarnya masing-masing, maka itu boleh, tidak terus wajib misah, itu enggak. Yang benar ditawari. Mama sampai tua di situ Pak, ya boleh. Nah, kadang-kadang orang Arab tuh rumahnya tingkat-tingkat, tingkat 1, tingkat 2, tapi jam makannya sama. Kalau makan masih satu masak bersama, makan bareng keluarga, itu boleh. Seandainya ada punya 2-3 anak, sudah nikah semua, punya kamar masing-masing, yang penting punya kamar masing-masing, terus masak jadi satu, ikut ibunya, ikut orang tuanya, itu juga tidak masalah. Tetapi kalau mau mandiri, membangun kemuliaan sendiri, misal jadi kepala keluarga sendiri, maka itu lebih baik. Maka lebih baik. Hal ini berdasarkan hadis dan dari kitab dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ada keluarga, disuruh membina keluarga. Kalau masih ikut orang tua, nanti tidak punya keluarga, nggak punya kartu kakak, kakaknya masih ikut orang tua, terus bancaan turun dihitung karo dulure, ada kiriman berkat masih dihitung satu rumah, ada anggotanya sudah banyak. Nah, kalau mandiri itu insya Allah lebih baik. Saudaraku yang mulia, diantaranya kewajibannya
menyusui. Secara perinci memberi nafkah anak mulai kecil menyusui. Jadi anak itu diprogram oleh orang tuanya mulai nama, akikah, dan diantaranya waktu kecil supaya disusui yang sempurna adalah 2 tahun. 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Jadi selama 2 tahun penuh. Kalau kurang dari itu tidak sempurna. Dikatakan apa? Boleh apa enggak? Ya boleh, bukan dosa, tapi tidak sempurna. Maka bahasa Allah bukan bilang wajib, tapi apa? Sempurna. Siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan, liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susunya, maka 2 tahun. Tapi di surah Al-Ahqaf ayat 15, di Ahqaf juz 26 itu apa kata Allah Ta'ala? Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil dan nyapeh yang baik itu 30 bulan. Nas Al-Qur'annya 30 bulan, itu yang sedang. Jadi nyusui dan nyapeh yang baik itu 30 bulan. Kalau hamilnya 9 bulan, berarti nyusunya sampai disapeh itu kira-kira umur berapa? 21 bulan. 2 tahun kurang sedikit. Itu yang sedang. Jadi maksimalnya itu sempurna 2 tahun, jangan lebih. Kalau kelebihan sudah tidak sempurna lagi, kelebihan nanti. Umur 3 tahun jadi susu ibu terus, itu apa? Kelebihan. Nanti manja, gak bisa mandiri. 2 tahun maksimalnya. Dan yang baik sedang, tapi dianggap belum sempurna sedang. Di Al-Quran nyebutnya salasuna syahra, 30 bulan itu hamil dan menyusui, terus disapeh. Disapehnya mulai umur 21 bulan kira-kira. 2 tahun kurang 3 bulan mulai disapeh. Jadi nanti 2 tahun persis sudah selesai, insya Allah sudah bisa dipisah. Wal walidatu yurdi'na, yang baik siapa nyusui itu? Ibu-ibunya sendiri. Kalau tidak bisa baru yang lain. Termasuk boleh menyusui dengan susu sapi, susu yang dibeli itu kalau memang tidak ada susu ibunya. Yang baik tetap merasakan susu ibu. Itu ada rasa cinta tersendiri, ada rahasia tersendiri, karena dengan puting langsung itu menjadi sesuatu yang berharga untuk anaknya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau ibu menyusui, lelaki wajib memberi makanan dan pakaian. Pas kelahiran yang baik suami itu membelikan baju baru. Hadiah itu sunnah perintah Allah itu. Jadi baju untuk khusus menyusui, atau hadiah karena melahirkan. Ini yang kita jarang-jarang berbuat begitu. Padahal itu perintah Allah. Apa kata Allah? Atas ibu-ibu al-maulud yang melahirkan. Apa baginya? Bagi laki-laki harus memberikan rizquhun wa kiswatuhun, rezekinya, nafkahnya, dan bajunya. Jadi kalau lahiran termasuk sunnah punya baju baju baru. Tidak kelahiran dia mantu lahiran berikan baju baru, bilang anaknya. Ini sunnah, termasuk disuruh. Walaupun tiap hari beli baju baru, tapi khusus baju ketika melahirkan, dia supaya menyusuinya dengan senang hati, dikasih hadiah karena dia menyusui anak-anak kita. Harusnya seperti itu. Awak diusum burung biasanya. Menusum ngono burung? Belum gitu. Yang banyak baru selendang, bawa tapeh biasanya itu untuk keperluan itu. Tapi baju untuk ibunya ya. Yang dipikir seringnya beli untuk siapa? Anaknya. Biasa oto itu baju anak.
Tapi baju ibu kadang-kadang lupa. Padahal Allah menyuruh termasuk baju ibunya diperintahkan ketika dia menyusui. Harus didakwahkan ya. Sesuatu yang belum harus apa? Didakwahkan di surah Al-Baqarah 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi termasuk belikan apa? Makanan untuk ibu. Jadi orang melahirkan itu harus dimanja, makanannya apa diberi. Maka kadang anak orang hamil lahiran itu manja dan jalur apa? Nyidam anak-anak itu diantaranya apa? Itu perintah Al-Quran. Kita disuruh memberikan rezekinya, apa yang diminta usahakan apa? Mendapatkannya. Jadi khususnya ya kebutuhan pokoknya. Orang melahirkan menyusui itu banyak makanan untuk apa? Anaknya. Maka juga dia diberi nutrisi yang sehat, yang kuat untuk bisa menyusui anak-anaknya. Kalau sudah besar, orang tua atau lelaki khususnya, seorang ibu juga tanggung jawab keluarganya. Allah Ta'ala menyebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat bawahnya Tahrim ayat 6, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka diantara bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa batu? Karena batu itu diantaranya termasuk yang bisa menyimpan panas dengan lama. Maka batu bukan kayu. Kalau kayu itu dibakar kadang-kadang habis. Kalau batu nggak habis-habis, tapi panasnya apa? Terus. Maka Allah menyebut bahan bakarnya batu diantaranya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Jadi ada malaikat yang kasar, itu malaikat apa? Penjaga neraka, kata Allah. Ghiladun syadid, keras, yang tidak mendurhakai Allah Ta'ala. La ya'sunallah ma amarahum, tidak durhaka, tidak maksiat dengan apa yang diperintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Itu neraka. Kita berlindung dari neraka jahanam. Na'udzubillah, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang berlindung dari murka dan neraka. Masya Allah. Saudaraku, dalam ayat ini kata Allah ada perintah melihara keluarga dari ancaman neraka. Berarti keluarga kita tanggung jawabnya siapa? Ayah. Orang tua khusus laki-laki itu tanggung jawab di keluarganya, anaknya, istrinya. Kalau mereka tidak sholat, laki-laki ikut dosa. Apalagi kalau belum diperintah. Jadi laki-laki setiap hari harus perintah apa? Sholat kepada keluarganya. Kalau sudah diperintah, disuruh mereka mbalelo, baru kita terlepas dari dosa. Tapi kalau kita nggak bangunin anaknya, nggak bangunin istrinya, itu lelaki yang dosa. Kalau dia tidak sholat atau tidak mengingatkan, tidak puasa Ramadan, tidak ibadah lainnya, ini suami tanggung jawab atas istri dan anaknya. Maka mulai qabiltu nikah, saya terima nikahnya, itu sebenarnya lelaki sudah mulai menerima tanggung jawab semua perilaku istrinya. Maka tidak sembarangan keluarga itu. Tanggung jawab siapa? Suami. Ya, tanggung jawab apa? Suami. Kalau dia tidak punya suami, maka tanggung jawab pada dirinya sendiri dan anak-anaknya. Itu yang apa? Hadis tentang kulukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin dan akan diminta tanggung jawabnya. Suami atas keluarganya, istri atas rumah tangganya, semua punya tanggung jawab masing-masing. Allah menyebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ini juga masalah. Banyak yang takut miskin terus tidak mau punya anak banyak. Sebenarnya saudara itu berseberangan dengan yang disenangi Rasulullah. Rasulullah tuh pengennya kan umatnya banyak, orang punya anak apa? Banyak. Maka menjadi perselisihan KB itu. Orang KB yang tidak pengen punya anak lagi kan diperselisihkan. Yang banyak dianggap haram loh itu. KB yang tidak mau punya apa? Anak lagi. Yang dibolehkan itu KB yang mengatur, itu yang sepakat ahli ilmu.
ngatur biar jarak 3 tahun, 2 tahun baru punya anak lagi, biar mampu mendidiknya. Alasan niat yang baik, biar mampu mendidiknya. Tapi kalau baru punya anak 2 terus dia KB yang membunuh, tidak akan punya anak lagi, ini yang banyak diperdebatkan, yang banyak dikatakan haram. Karena Rasulullah pengen kalian punya anak yang banyak, nanti akan berlomba-lomba, seneng Rasulullah umatnya itu banyak. Maka seorang ahli ilmu, orang-orang soleh yang benar itu pengen punya anak yang banyak, anaknya baik semua, soleh semua, itu yang menyenangkan. Sehingga tidak boleh membunuh anaknya. Hanya membunuh di sini yang banyak diperselisihkan, membunuh yang bagaimana? Apakah anak diaborsi? Itu yang pasti tidak boleh. Terus hamil terus diaborsi. Hanya perbincangan apakah sudah 4 bulan atau belum. Hamil lagi bingung nanti gimana ngurusnya, semuanya dibunuh. Ini dosa besar. Kalau yang belum hamil lewat azal itu kalau senggama tapi tidak dikeluarin di luar supaya tidak menjadi anak. Itu KB di zaman Rasulullah. Sahabat mengatakan kunna na'zal wal Qur'an yang zil. Kami melakukan azal dan Al-Quran masih turun dan tidak dilarang. Tidak dilarang. Itu senggama tapi ejakulasinya di luar, bukan di dalam, supaya tidak menjadi anak. Ini yang menjadi perbincangan untuk mengatur supaya tidak terlalu dekat anaknya. Ini yang dibolehkan. Tapi kalau KB yang ngarani yang langsung yang langsung nggak punya anak lagi, vasektomi yang gitu-gitu, tidak langsung diputus, potong, maka itu yang banyak dianggap haram. Kecuali ada penyakit darurat, contoh dia punya anak maka berbahaya, maka baru boleh. Tapi kalau sehat walafiat, KB yang seperti itu dianggap menolak fitrahnya dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senang punya banyak anak. Maka orang Arab anaknya banyak, 11, 12, dan buyutnya buyutnya nyonya itu Salih itu berapa anaknya? 25. Anaknya 25. Masya Allah. Saya silaturahim ke saudara yang Tegal itu tanya anaknya berapa buyut itu? 25. Jadi 2 istri, yang satu anaknya 13, yang satu 12. Anak itu arem 25 anak. Sampai lupa nggak tahu yang mana itu kira-kira sekarang. Baru dikasih tahu anaknya yang masih yang hidup sekarang 4 kalau di Pati, Surabaya, Tegal, di Puncak, itu ada 4 yang lain belum ketemu, nggak tahu ya. 25 bayangkan itu 2 istri. Masya Allah. Kalau Mas Ali itu tugasnya berapa? 11. Beliau anak ke-7. Anaknya 11 orang Arab juga. Kitab itu yang waktu isin piye gitu ya. Terus pitu lanang kabeh kita marem. 11, Masya Allah. Banyak orang Arab tuh banyak anaknya. Ustadz siapa yang Jogja itu, saya lihat kakaknya itu, dia waktu mau bikin paspor lihat kakaknya. Anggota kakaknya itu berapa? 21. Anggota kakaknya berapa? 21. Marem begitu banyak kan. Di antaranya jangan sampai kita membunuh anaknya. Lebih lagi kalau sudah lahir dibunuh, naudzubillah, itu dosa dosa besar. Dan yang banyak orang membunuh anak-anaknya atau tidak mau punya anak, kata Allah karena takut kemiskinan. Itu yang repot. Khosyata imlaq. Jadi seakan-akan menganggap yang beri rezeki itu dia. Seakan-akan anak nanti tanggung jawab saya memberi makan, memberi ini, bikin rumah. Enggak sebenarnya. Rezeki anak itu ya dari Allah sendiri. Bukan berarti kalau punya anak banyak, terus rezekinya orang tua dibagi anak-anaknya, enggak. Setiap pribadi itu punya rezeki masing-masing. Istri 1 rezekinya ya begitu, nanti punya istri 2 rezekinya tambah lagi. Bukan berarti kalau punya istri 2 terus rezekinya hidup, enggak begitu. Punya anak 10 terus rezekinya dibagi 10, enggak. Semua punya rezeki masing-masing. Harus yakin ikhlas kepada Allah begitu. Enggak boleh kita mengatakan anaknya akeh, enggak boleh begitu. Berarti kita tidak beriman bahwa yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Kadang kita sering mengatakan itu anak akeh maka enggak bisa sekolah, melarat dan seterusnya. Enggak. Karena miskin, kaya itu semua adalah Allah yang memberinya.
Bukan berarti anaknya banyak terus miskin, tidak begitu, atau juga sebaliknya. Yang kedua, orang tua kepada anaknya, sabda Nabi ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar, apa kata Nabi? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Yang pertama kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan sekutu Allah dengan sesuatu padahal dialah yang telah menciptakannya. Di dosa yang paling besar apa? Musyrik. Di banyak hadis al-isyraku billah, itu dosa yang paling besar. Yang kedua, wa an taqtula waladak khasyata ayyat'ama ma'ak. Termasuk dosa besar, engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Nauzubillah min dzalik. Merasa seakan-akan sing mangan siapa? Orang tuanya. Enggak boleh begitu. Karena rezeki semua dari Allah Ta'ala lewatnya orang tua. Maka saudaraku, sampai dikatakan perilaku kekasih-kekasih Allah, sampai begini di kitab apa itu tentang hati-hatian, tentang zuhud. Sampaian begini, orang itu sampai tidak boleh makan kalau belum yakin yang dimakan itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Ini orang yang hati-hati sebegitu. Di pangkat yang tinggi itu harus bergantung kepada siapa? Allah, bukan kepada manusia. Jadi kalau ada minum begitu ada, ini harus yakin dulu. Baru mau minum harus yakin. Ya Allah, ini pemberian. Bismillah, aku minum, ini pemberianmu, bukan istriku, bukan siapa yang beri. Kenapa? Karena semua atas titahmu. Kalau engkau tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa memberi apa? Minum untukku. Itu diantara baru boleh kita minum. Supaya yakin apa? Rezeki itu semua dari Allah. Latihan begitu kita harus. Makan begitu. Ya Allah, ini makan pasti darimu. Kalau kau gak mengizinkan, gak mungkin ada makan ini. Mungkin disuguhkan saya tumpah di sebelumnya. Mungkin akan jatuh dan seterusnya. Kalau itu bukan darimu, maka berkahi ya Allah apa yang telah engkau anugerahkan kepada. Harusnya kita begitu latihannya. Diyakin yang kita terima itu semua dari Allah. Ya, termasuk anak itu begitu. Yang diberikan kepada anaknya ini dari Allah. Ya Allah, ini beri anakku. Kenapa orang tua memberi anak pendidikan, memberi anak iuran sekolah, memberi makan? Kenapa? Ini diperintah Allah. Ya Allah, aku memberi anak ini karena perintahmu. Bukan anakku yang minta, bukan anakku yang berhak, tapi ini saya kewajiban kepadamu ya Allah. Dengan begitu kita tidak merasa berjasa kepada anak, tapi apa? Karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini pangkat-pangkat yang mulai ketergantungan hanya kepada Allah, bukan lainnya. Memberi ya hanya kepada ya Allah, kau perintahkan. Aku baik nafkah kepada istriku, ini perintahmu ya Allah, begitu. Seorang istri juga begitu, ketika mendapat sesuatu, anak mendapat sesuatu dari orang tua, dari ayah, apa dikatakan? Alhamdulillah, ini darimu ya Allah, yakini. Orang tua memberi itu kan wasilah saja. Dia memberi karena diperintah oleh Allah. Allah merintah, wajib nafkahi anaknya. Allah mengizinkan, Allah meridhoi, maka bisa sampai di sini ini nafkah. Kalau Allah nggak mengizinkan, jatuh di jalan, hilang, terus masih berkeluh kesah dan dimanapun tidak akan ketemu. Maka harus yakin ini dari Allah Ta'ala. Baru kita nikmati, supaya kita yakin rezeki kita yang memberi itu siapa? Allah. Latihan begitu, kita berlatih. Kalau minum, makan, ya Allah, dari istriku. Tapi istriku berbuat baik, ini perintahmu ya Allah. Kalau engkau nggak mengizinkan, nggak mungkin dia juga buat baik kepada aku. Kalau nggak ridhoi pasti akan jatuh, pasti hilang dan seterusnya. Ya Allah, semua hanya darimu. Maka nggak boleh takut punya anak banyak terus apa? Miskin. Enggak. Anak sedikit kalau yang miskin juga dia apa? Miskin. Nauzubillah min dzalik. Larangan membunuh anak mengharuskan apa? Kebalikannya, mengharuskan menyayangi, mengasihi, serta menjaga fisik dan jiwanya. Maka wajib orang tua menyayangi anaknya. Hadis setelahnya, saudaraku, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu. Anak itu tergadai, kata Nabi, dengan akikohnya. Di anak tergadai, tebusnya
disembelihkan untuknya pada hari ke-7 setelah lahirnya. Hari 7 setelah lahirnya. Saat itu pula diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud dan juga Nasa'i. Abu Dawud nomor 2838, Nasa'i nomor 4220. Disahihkan oleh Tirmidzi di nomor 1522. Masya Allah. Jadi 3 hal ketika anak umur berapa? 7 hari. Apa itu? Akikah, diberi nama dan dicukur rambutnya. Ini masih kita jarang-jarang. Di shop apa senengane? Selapan. Masih senangnya apa? Selapan. Nas Nabi hari ke-7. Hari apa? Ke-7. Murtahanun. Dan banyak dianggap kalau anak wafat kecil belum balik, itu kan menjadi tabungan orang tuanya. Lah kalau belum diakikah, ini yang banyak dianggap tergadaikan, belum bisa menebusnya. Yang baik 7 hari itu disembelihkan akikah, untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. Ini kewajiban orang tua. Hadis bawahnya al-fitrah khamsun. Fitrah atau kesucian itu ada 5. Yang pertama al-khitan, sunat khitan. Istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang baik laki perempuan nyukur bulu kemaluan tidak lebih 40 hari. Yang baik tidak lebih apa? 40 hari. Wa qasus syarib, dan memotong kumis. Di kumis sing ape dipotong. Orang dikerok enggak, dipotong, dikurangi. Qas artinya apa? Dipotong, bukan digaruk resik, enggak begitu. Sampai dipotong, dikurangi. Kemudian memotong kuku. Memotong apa? Kuku. Dan mencabut bulu ketiak. Wanatful ibet. Nanti bulu ketiak bahasa Arabnya apa? Ibet, ibtun, ibet. Jadi kalau bahasa Arab bulu ketiak itu ibtun. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia bulu ketiak ngono. Ikan kumis ya kan, ada janggut. Ya. Kalau bulu ketiak apa namanya apa? Apa? Nama ketiak kelek. Enggak tahu saya bahasa Arabnya apa itu. Bahasa Arabnya apa? Al-ibet. Di rambut tuh masing-masing bahasanya enggak sama, sama-sama rambut gitu. Sama-sama rambut. Kalau bulu kemaluan istihdad. Beringos asyarib, kuku adfar, bulu ketiak ibat. Itu 5 termasuk kesucian fitrah. Disuruh membersihkan. Kalau beringos berarti setiap apa? Setiap panjang. Kemudian perintah Rasulullah selanjutnya, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyah ilaikum. Muliakanlah anak-anakmu. Kita disuruh memuliakan siapa? Anak-anaknya. Dan baguskanlah adab mereka. Orang tua itu punya tanggung jawab baguskan siapa? Adabnya, akhlaknya, dimuliakan dengan cara apa? Dikenalkan dengan saudara-saudaranya, makan diajak bareng dengan orang tuanya. Ini memuliakan. Jangan merendahkan anaknya. Itu orang tua yang baik pas makan kadang-kadang di rumah itu anak sudah apa? Dipanggil, kadang disuapin, dimuliakan supaya dia menyenangkan. Wa ahsinu adabahum fa inna auladakum. Karena sungguh anak-anak kalian itu adalah hadiah bagi kalian. Kata Nabi, anak itu apa? Hadiah. Maka tidak boleh disia-siakan, harus dimuliakan, diajari yang baik. Caranya diantar dibimbing oleh Allah, menyuruh bagaimana bimbing anak yang baik. Sawu baina auladikum fil atiyah. Kalau memberi supaya sama. Walau kuntum mufaddilan ahadan la fadaltun nisa. Kata Nabi, kalau boleh mendahulukan seseorang dari yang lain, aku mendahulukan yang perempuan, kata Nabi. Anak nak iso ngeki anak yang baik apa lebih perempuan. Memberi yang baik harus sama. Memberi baju ya baju semua, beli apa semua itu sama selama masih jadi apa?
anak, supaya tidak terjadi kecemburuan dan sayangnya supaya sama. Maka jangan biasa orang tua menyebut aku ki anu ya, sing paling aslinya anakku sing kuwi tok, enggak boleh. Itu termasuk tidak baik, melanggar hadis ini loh ya. Saya sering orang tua mendengar orang tua bilang gitu. Orang tua sering nanai 5 ngono sing dikasih mboke iki. Mboke A, bapake apa? C. Ngono kuwi sering sekali. Bahkan diomong-omongkan kepada anak yang lain. Anaknya kumpul itu seakan-akan, saya kalau belum ada si A itu rasanya gimana gitu. Kalau si C nggak ada nggak apa-apa. Kadang-kadang ibu bilang gitu, ini nggak boleh. Kenapa? Karena harus sawu baina auladikum fil atiyah. Kita memberi supaya menjadi apa? Sama. Kalaupun orang tua ada yang disayang sendiri, rasa sifatnya sama, apa sama, harusnya jangan ketahuan anak-anak yang lain. Seharusnya begitu. Tapi sering sekali orang itu berbicara begitu. Kayak dikasih pane, kayak dikasih apa? Mbok sing telega iki kaya apa? Nauzubillah jangan begitu. Yang selanjutnya selain memberi yang sama, murru auladakum bis-shalah, perintahlah anakmu untuk salat, wa hum abna sab'ina sinin. Dialah ketika sedang umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha, dan pukullah anak-anakmu itu wahum abna asyrin sinin, ketika anakmu sudah umur 10 tahun tapi meninggalkan apa? Salat, memukul. 10 tahun urung salat, anak disuruh apa? Memukul. Yang banyak mukulnya mukul tarbiyah, ceplek sithik pelan supaya dia merasa apa? Ada penekanan harus salat. Tapi enggak boleh mukul yang melukai atau membekas, lebih-lebih di wajah, itu larangan keras. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Di hadisnya riwayat Abu Dawud 495. Jadi anak disuruh pisah tidur mulai umur berapa? 7 sampai 10 tahun. 7 mulai latihan. Kadang-kadang ibunya nemenin dulu tidurnya, mau tidur temenin di kamarnya, setelah tidur ibunya apa? Pindah. Harusnya begitu. Nanti milir datang lagi nangis, ketemu lagi, mulai umur 7 tahun. Setelah 10 tahun yang baik sudah tidur sendiri. Sampai prinsip begitu Rasulullah apa? Memberikan ajarannya di agama Islam kita. Masya Allah. Mulai nyusui 2 tahun, nyapehnya bagaimana, tidurnya bagaimana, sholatnya perintah kapan. Maka yang benar anak mulai disuruh belajar, yang baik suruh belajar serius itu 7 tahun. Maka kalau sebelum 7 tahun yang benar main-main, maka tidak sekolah yang benar, tapi apa? Mau taman kanak-kanak tadi apa namanya itu, bermain, taman main, PAUD dan lainnya. Gak boleh belajar serius anak-anak sebelum umur 7 tahun, belum waktunya. Saling ambisi pengen anak punya hafal Quran, umur 5 tahun dibuwondo nang kamar menghafal Quran, gak boleh begitu. Harus apa? 7 tahun dilatih, mulai dipaksa sedikit-sedikit, suruh puasa, sholat mulai perintah, berarti puasa juga mulai disuruh. 7 tahun latihan. Sudah 10 tahun harus mulai tegas. Nanti 15 tahun atau sudah balik, orang tua sudah tidak beban karena sudah biasa sendiri, sudah wajib sendiri. Orang tua hanya mengingatkan. Tapi kalau sebelum 10 tahun, orang tua itu wajib menyuruh. Anaknya belum wajib sholat, yang wajib siapa? Orang tuanya. Kalau sudah 15 tahun, yang wajib anaknya. Wajib sholat sendiri, disuruh atau tidak itu wajib sholat. Tapi kalau 10 tahun, anak nggak disuruh nggak sholat, juga dosa. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Kalau sudah 10 tahun nggak sholat, orang tua nggak nyuruh, anak nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Anak belum mukalaf, belum terhitung menjadi makhluk yang wajib beribadah. Kenapa disuruh sholat? Ini kewajiban untuk orang tuanya, bukan untuk siapa? Anaknya. Kalau sudah balik, sudah menstruasi untuk perempuan, 15 tahun untuk laki-laki rata-rata, itu baru kewajiban kepada anaknya. Bapak hanya membimbing, meneruskan, tetap menjaga, bukan masalah perintah sholat lagi, tim menjaga semuanya, keluarga supaya selamat dari neraka jahanam. Amin Allahumma amin. Ini kewajiban apa? Orang tua. Dan Rasulullah, dan ini syair orang Arab mengatakan, wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri lima jdatil a'raqi batin afabuha.
kebaikan pertamaku untuk kalian adalah pemilihanku pada wanita seorang ibu yang baik nasabnya dan tampak kesuciannya. Di langkah pertama orang tua sayang kepada anak apa? Memilih ibu yang baik. Itu pertama kali, memilih ibu yang baik. Kemudian memberi nama yang baik. Akikoh, mencukur rambut. Ini awal-awal pendidikan orang tua kepada anaknya supaya tunduk dengan Allah Ta'ala. Maka saudaraku, sebagai orang tua, di sini diingatkan kita banyak tanggung jawab yang secara umum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ini kewajiban orang tua supaya sadar tidak boleh semena-mena menganggap anak itu sesuatu yang tidak dimuliakan. Anak harus dimuliakan, tapi batas-batasnya selalu diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kau tersibukkan gara-gara hartamu, gara-gara anakmu dari ingat kepada Allah Ta'ala. Dari sholat, baca Al-Quran, semua kita sibuk kadang-kadang karena dunia, anak, harta, ini selalu diingatkan oleh Allah. Karena yang banyak kita senang anak tapi keterlaluan. Naudzubillah. Nah, dan parah lagi di Al-A'raf 190 banyak orang yang menjadikan anaknya sekutu sehingga musyrik. Artinya piye? Nuhankan Allah juga nuhankan anaknya. Seakan-akan anaknya Tuhannya. Apapun tidak boleh dibantah. Ini keliru besar. Maka doanya Nabi diantaranya berlindung dari anak yang menjadi majikan atas orang tuanya. Jangan sampai anak menjadi majikan atas orang tuanya. Jadi kadang-kadang ada anak yang maksa orang tua harus begini. Itu larangan keras di agama kita. Anak harus hormat kepada orang tuanya. Itu insyaallah saudaraku pelajaran penting adab orang tua terhadap anak. Nah, yang banyak berhubung dengan apa? Kewajiban. Beda kalau anak pada orang tua disuruh banyak berbuat apa? Baik. Secara umum harus berbuat baik, nggak boleh menyakiti, nggak boleh ini. Karena orang tua tuh jarang yang berharap ingin dibaiki anak. Jadi kasih apa susu juga enggak. Jadi nggak ada anak sing disusui terus besok orang tuanya apa njaluk balasan nyusu, kan nggak ada. Maka berbuat baik secara apa? Umum. Sehingga orang tua harus dimuliakan. Itu saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Walaupun sebentar, istiqomah insyaallah menjadi keramat di sisi Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kita doa kepada Allah menjadi orang tua yang baik semua, berkah manfaat, dan anak-anak kita jadi yang soleh-solehah, tabungan akhirat. Ingat, waladun soleh yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, tabungan selamanya. Jangan lupa, berarti anak kita harus diajari doa untuk mendoakan orang tua. Cek satu-satu anak kita, sudah hafal belum doa itu? Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Paling tidak itu, Rabbighfirli walil mu'minin, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Pesan supaya kau baca setiap hari, nanti orang tua selamanya mendapatkan kebaikan di akhirat. Amin Allahumma. Semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.